Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan presentasi sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kami kami dari kelompok 12 kelas 1A akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Merujuk pada referensi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang disusun oleh Dr. Andes Haji Muhammad Alwi Kaderi, MPDI, dari halaman 229 sampai 238. Kelompok 12 kelas 1A yang beranggotakan Fatwa Ajumar, Bella Fitria Rahman, dan Alfi Laila Hidayati. Selanjutnya, pada presentasi kali ini yang akan kita bahas yaitu pengertian, kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, urgensi dilakukannya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 pasca diamandemen. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian, kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibawakan oleh saudara kita, saudara Fatwa Ajumar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai pengertian, kedudukan, fungsi, dan sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Nah, jadi yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Jadi digarisbawahi bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Nah, dan Undang-Undang Dasar tersebut itu mengikat baik kepada pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, serta setiap warga negara Indonesia. Nah, jadi di sini undang-undang itu sifatnya mengikat ya. Terus dan sebagai undang-undang dasar ia berisikan norma-norma, aturan atau ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar dalam kerangka tata aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku, ia menempati kedudukan yang tinggi, yang mempunyai fungsi sebagai alat pengontrol bagi norma hukum yang kedudukannya lebih rendah. Nah, jadi di sini kedudukan Undang-Undang Dasar ini menempati kedudukan yang tinggi dan mempunyai fungsi sebagai alat pengontrol bagi norma hukum yang kedudukannya tentu lebih rendah. Nah, sehingga diketahui apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan sebagai hukum yang dasar. Dan sebagai hukum dasar, maka ia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang diproduksi oleh pemerintah, baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan, kebijaksanaan, dan lain-lain, haruslah bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 tidak lain adalah merupakan derivasi dari Pancasila. Nah, selain Undang-Undang Dasar,
Sebagai hukum dasar tertulis, terdapat pula hukum yang tidak tertulis, yang dikenal dengan sebutan konvensi. Nah, konvensi ini merupakan aturan-aturan pelengkap yang mengisi kekosongan yang timbul dalam praktik kenegaraan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Nah, walaupun demikian, adanya konvensi ini itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun itu tidak tertulis. Nah, selanjutnya sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat singkat. Nah, dia itu hanya berisikan 16 bab dan 37 pasal, serta ditambah dengan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat tambahan. Nah, selain singkat, sifat dari UUD 1945 itu dia itu juga bersifat supel, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 berikut ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar sudah cukup apabila memuat aturan-aturan pokok saja, yaitu memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok tersebut itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabutnya. Yang kedua, masyarakat dan negara Indonesia ini masih harus berkembang dan hidup secara dinamis. Nah, karena itu harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dalam memberikan kristalisasi dan bentuk atau gestaltung kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Kemudian yang ketiga, sifat dari aturan yang tertulis itu mengikat. Karena itu, makin supel atau makin elastis sifat aturan itu akan akan semakin baik gitu. Dan harus dijaga agar sistem undang-undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai juga membuat undang-undang yang lekas usang. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini biasa disebut dengan amandemen. Ya, kita sering mendengar amandemen gitu. Yang menurut Advanced English Indonesia Dictionary karya Peter Salim berarti amandemen itu perubahan atau perbaikan. Nah, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, amandemen berarti menambahkan bagian yang sudah ada. Nah, dengan demikian, amandemen menunjukkan adanya perubahan atau perbaikan atas apa yang telah ada. Dan penambahan atau perubahan itu tidaklah dimaksudkan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945, melainkan amandemen itu untuk menambah atau memperluas isi atau ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan perubahan terhadap UUD 1945 ini, terdapat berbagai reaksi dan pendapat yang berlawanan, yang dapat dikategorikan dalam 3 pendapat berikut, yaitu jadi pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa UUD 1945 sama sekali tidak boleh diubah-ubah. Nah, kenapa tidak boleh diubah-ubah? Karena UUD 1945 itu terkait dengan keberadaan negara yang didirikan atas landasan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sebagai hasil dari payah perjuangan para pendiri negara atau founding fathers. Sementara para founding fathers tersebut kini telah tiada. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun karena mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sama halnya dengan menghilangkan eksistensi negara yang didirikan atas landasan proklamasi tersebut. Nah, kelompok yang mendukung pandangan ini yaitu adalah rejim Orde Lama ya yang dipimpin dulu oleh
Presiden Soekarno. Dan juga pendapat ini didukung oleh rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Nah, kedua kelompok yang menabuhkan perubahan terhadap UUD 1945 tersebut sama dengan menganggap bahwa UUD 1945 bersifat sakral atau suci. Jadi pendapat pertama ini menganggap bahwa UUD 1945 ini itu adalah suatu yang sakral atau suci, sehingga dia sama sekali tidak boleh diubah-ubah. Kemudian pendapat yang kedua, di sini mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 boleh saja diubah. Nah, kecuali di sini ada kecuali terhadap pembukaan UUD 1945. Tidak boleh diadakan perubahan. Nah, pandangan ini sudah lebih maju terutama bila dibandingkan dengan pendapat pertama. Hal tersebut adalah merupakan buah dari adanya reformasi di bidang hukum ketatanegaraan. Nah, kelompok ini tidak lagi menganggap UUD 1945 sebagai sesuatu yang sakral atau suci, dan melakukan perubahan adalah bukanlah suatu hal yang tabu. Sebaliknya, perubahan adalah merupakan kehendak sejarah sebagai bagian dari dinamika kehidupan bangsa yang menghendaki adanya suatu perbaikan. Dan pendapat tersebut di atas adalah merupakan pandangan rezim Orde Reformasi. Nah, jadi intinya pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa UUD 1945 itu boleh-boleh saja dirubah, namun di sini terdapat pengecualian, yaitu kecuali terhadap pembukaannya, yaitu pembukaan UUD 1945 yang bersifat permanen gitu, tidak boleh diubah. Sementara yang ketiga mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 boleh saja dirubah secara total. Nah, ini tentu saja berbeda dari pendapat yang kedua tadi, di mana di sini dikatakan bahwa sebentar. Nah, dikatakan bahwa boleh dirubah secara total tanpa kecuali. Yang mereka menganggap bahwa UUD 1945 bukanlah sesuatu yang sakral atau suci, sehingga tabu untuk diubah atau dipertahankan untuk selama-lamanya. Nah, karena Undang-Undang Dasar adalah merupakan karya manusia atau anak bangsa yang berlaku dalam kurun waktu yang terbatas. Nah, sehingga apabila dianggap sudah tidak aspiratif atau dianggap sudah tidak sesuai bagi perkembangan bangsa ke depan, maka undang-undang tersebut perlu adanya perubahan, disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang dibutuhkan. Nah, pandangan ini umumnya dianut oleh organisasi-organisasi non-pemerintah atau non-government organization yang ada di Indonesia, seperti kebanyakan LSM, Kontras, PBHI, dan lain-lain. Nah, oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fatwa Jumar atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang urgensi dilakukannya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan saya paparkan sendiri. Next. Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 perlu diadakan perubahan yang antara lain dapat dikemukakan sebagaimana berikut. Yang pertama, undang-undang memiliki banyak kelemahan yang harus disempurnakan. Misalnya sebagai kontribusi, dia sangat miskin dan memuat asasi manusia. Terlalu banyak atribut kewenangan. Yang ketiga, undang-undang lebih banyak memberikan kewenangan eksekutif. Yang keempat, tidak memungkinkan terciptanya mekanisme check and balance. Yang kelima, adanya pasal-pasal yang memiliki multitafsir, serta semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang terlalu percaya pada penyelenggara negara. Yang keenam, Undang-Undang Dasar mengandung kelemahan-kelemahan sehingga tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Next.
Berkaitan dengan alasan atau latar belakang perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, ada beberapa pendapat para pakar yang menganggap penting untuk dikemukakan, yang antara lain, yang pertama menurut Luhan pada tahun 1998, mengemukakan 4 alasan mengapa Undang-Undang 1945 perlu diadakan perubahan, yaitu yang pertama, Undang-Undang 1945 terlalu menekankan pendekatan fungsional approach. Dalam pembuatan peraturan, pendekatan fungsional mengedepankan peranan penyelenggara negara, khususnya presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Sedangkan pendekatan sistem lebih menonjolkan sistem ketatanegaraan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Undang-Undang 1945 yang menyebutkan yang penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara adalah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. B. Tidak memberikan pembatasan yang tegas terhadap kekuasaan presiden, khususnya pembatasan masa jabatan presiden. Yang C. Undang-Undang 1945 terlalu banyak memberikan delegasi kepada badan pembentuk undang-undang untuk menetapkan substansi aturan pokok. Yang terakhir, materi-materi pokok yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Dasar ternyata tidak diatur secara lengkap, misalnya tentang hak asasi manusia. Jadi itu adalah pendapat dari Luhan ya. Selanjutnya, pendapat yang kedua dikemukakan oleh Manan pada tahun 1999. Beliau mengemukakan bahwa Undang-Undang 1945 perlu diamandemen karena beberapa alasan, antara lain, yang pertama, Undang-Undang 1945 menafikan kesetaraan sesama unsur-unsur trias politika. Eksekutif memasung peluang legislatif dan yudikatif untuk melakukan fungsi kontrolnya. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 memberikan peluang timbulnya pemerintahan yang otoriter, anti kritik, dan anti perbedaan pendapat, serta kekuasaan terkonsentralisasi pada presiden. Dan yang terakhir, beliau mengemukakan untuk mendorong terciptanya demokratisasi, serta terlaksananya paham negara kesejahteraan, pembaruan pola dan sistem ekonomi. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Mahfuz pada tahun 1999. Beliau mengemukakan ada 4 alasan mengapa Undang-Undang 1945 perlu diamandemen. Yang pertama, tidak adanya mekanisme check and balance. Yang kedua, terlalu banyak atribut kewenangan pada legislatif untuk mengatur masalah-masalah penting dengan undang-undang. Atribusi kewenangan tanpa batas yang secara tegas membuka pintu bagi pemerintahan untuk melakukan interupsi. Yang ketiga, Undang-Undang 1945 memuat pasal-pasal yang multitafsir. Yang keempat, Undang-Undang 1945 terlalu percaya pada semangat penyelenggara negara. Selanjutnya, nah pendapat yang terakhir perlunya pengamandemenan undang-undang dikemukakan oleh Beni Harmon pada tahun 1999. Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa yang pertama, alasan situasi dan kondisi politik. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 sangat memberi peluang pada kekuasaan eksekutif yang sangat dominan dan sentralistik, sehingga mematikan demokrasi. Jelas ini tidak sesuai dengan perkembangan latar belakang sosial politik yang telah mengalami perubahan. Yang kedua, pengakuan para pendiri negara Undang-Undang 1945 adalah kontribusi
konstitusi sementara sampai ada MPR yang dipilih melalui pemilu yang akan membentuk Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, Undang-Undang 1945 tidak dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang Dasar, yang secara khusus dipilih dan diberi wewenang khusus oleh seluruh rakyat untuk membuat Undang-Undang 1945. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alfi Laila Hidayati. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan penjelasan tentang dasar dilakukannya perubahan. Nah, di sini tertera selanjutnya untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945 tersebut dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan berikut. Yang pertama, Pasal 37 UUD 1945 telah mengisyaratkan bahwa UUD 1945 dapat dilakukan perubahan, di mana dalam pasal 37 UUD 1945 tersebut berbunyi pada pasal 1, untuk mengubah UUD sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR harus hadir. Terus pasal yang kedua menyebutkan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Kemudian yang kedua, ayat 2 aturan tambahan UUD 1945 telah menyebutkan bahwa 6 bulan setelah MPR dibentuk,